Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, jadi balik lagi di channel aku. Untuk konten sekarang aku mau berbagi tips. Jadi ke kalian aku mau berbagi tips nih. Jadi kayak masukan-masukan, kayak berbagi materi juga, dan yang selama ini aku pelajari dan aku cari tahu di berbagai konten. Jadi aku mau menyimpulkan, dan untuk pembahasan sekarang yaitu mengenai dengan milia. Jadi kalau misalkan kalian yang belum tahu milia itu yang fotonya seperti ini, jadi bakal ada muncul di layar. Jadi itu yang disebut dengan milia. Oke, kita lanjut. Barusan lagi azan duhur, jadi aku skip dulu. Kita lanjut ke materinya. Jadi materi tentang milia. Jadi sekarang aku bakal bahas satu persatu untuk masukan-masukan untuk kalian dan kita semua gitu. Oke teman-teman, jadi ini konten tentang rutinitas yang sering kalian lakukan yang bisa menyebabkan milia. Jadi menyebabkan tumbuhnya ataupun kemunculannya milia di muka kita. Jadi kalau misalkan milia itu biasanya seringannya di bawah mata, jadi kayak di bawah mata gitu, kayak putih-putih gitu, tapi bukan kayak jerawat sih, cuma emang bentuknya kayak jerawat, cuma gitu aja terus. Jadi nggak ada, kalau misalkan jerawat kan kayak merah-merah ataupun gimana gitu. Kalau misalkan milia kan cuma kayak warna putih aja kayak gitu. Dan btw aku di belakang udah pasang si gridnya, jadi aku pernah bikin unboxing. Dan kalau misalkan kalian pengen tahu aku belinya di mana, kalian bisa langsung aja cek di konten aku yang sebelumnya. Oke, jadi yang pertama, rutinitas yang bisa menyebabkan milia. Yang pertama adalah kalian sering bergadang. Jadi kalau misalkan kalau intinya sih kurang tidur gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian yang nggak mau adanya milia, kalau misalkan kalian nggak mau ada milia, nggak mau ada munculnya milia, kalian jangan ataupun hindari yang namanya bergadang. Kalau misalkan kalian nggak mau tumbuh milia ataupun ada kehadirannya, kalian nggak mau gitu, kalian harus kurangin yang namanya bergadang gitu. Jadi nggak boleh yang namanya bergadang, jadi harus tidur yang cukup. Soalnya kalau misalkan bergadang itu emang bukan hanya ke muka aja gitu, tapi ke badan juga emang bakal ada efeknya gitu. Jadi kalian harus tidur tepat waktu. Oke, jadi yang kedua, kalian itu jarang membersihkan muka. Jadi kalian hindari, kalau misalkan kalian udah keluar rumah, kalian harus mencuci muka. Ya Allah, please banget, kalian harus mencuci muka. Jadi kalau misalkan kalian pengen muka itu bersih dari milia, kalian harus rajin cuci muka gitu. Jadi harus bukan sering, tapi ya rajin itu dalam porsinya gitu. Misalkan kalau 3 kali sehari, ya 3 kali sehari. Dan yang paling penting banget, jadi yang paling dan yang paling penting banget, kalian kalau misalkan udah keluar rumah, udah main atau apapun ya, terus kalian pulang ke rumah dan kalian enggak cuci muka gitu, jadi enggak membersihkan bekas-bekas kotoran yang ada di muka, ataupun bekas makeup, ataupun bekas debu-debu yang dari luar gitu, kalian harus hindari banget. Kalian harus langsung bersihin si mukanya. Jadi jangan dibiarin tetap kayak gitu, meskipun emang keluarnya bentar aja, ataupun keluarnya bentar aja, enggak lama-lama, tapi tetap aja sih ya, yang namanya debu itu pasti nempel di muka kita. Jadi harus sering-sering untuk tahu gitu. Jadi harus sering care sama muka gitu. Kalau misalkan kalian nggak mau
terkena milia. Jadi kalau menurut aku sih yang namanya milia itu emang mengganggu ya sih, jadi mengganggu banget kalau misalkan ada yang pernah ataupun ada yang lagi pengen coba-coba untuk bersihin si milia di muka kalian. Nanti aku bakal next gimana caranya untuk mengatasi milia biar cepet hilang gitu. Jadi aku juga pengen mendalami banget gitu gimana caranya ya bisa ngilangin milia itu, jadi pakai apa ya caranya gitu. Jadi aku bakal cari-cari tahu dulu dari info-info yang terpercaya gitu, jadi biar nggak salah apa sih, kayak nggak salah berita gitu loh. Oke, jadi untuk poin ketiga, untuk kalian yang mukanya berminyak ataupun kadar minyak di mukanya itu berlebih, jadi ya intinya emang mukanya berminyak gitu. Kalau misalkan nggak keluar ataupun nggak kemana-mana tapi tetap aja gitu mukanya berminyak kayak yang glowing, cuma bukan glowing gitu tapi emang berminyak, kalian harus mengurangi yang namanya kadar oil base gitu loh. Jadi kalau misalkan make upnya itu yang si teksturnya itu kayak ada oilnya gitu, kayak ada oilnya gitu, kalian harus kurangin banget. Jadi jangan banyak gitu kalau misalkan pakai make up dan terus si make upnya itu ada oilnya, terusan stepnya selanjutnya ada oilnya, step selanjutnya juga ada oilnya gitu. Jadi itu tuh gak boleh banget dan harus dikurangin gitu, soalnya kan muka kita udah berminyak, dan juga kita itu pakai make up yang ada tekstur oilnya gitu, jadi kayak ada tekstur oilnya juga, dan itu gak boleh gitu, jadi harus dikurangin. Jadi kalian bisa ganti dari oil base nya itu, bisa ganti pakai water base. Jadi kalian nggak perlu bingung gitu, aku udah terlanjur pakai nih, kalian bisa ganti aja untuk sementara waktu ya, kalian bisa ganti aja pakai yang water base. Jadi si water base itu bisa mengurangi kadar minyak di muka kita gitu, jadi nggak udah berminyak terusan tertimpa minyak lagi gitu. Jadi harus si minyaknya itu di muka kita tuh harus berkurang sebenarnya gitu, jadi jangan malah nambah berminyak lagi. Jadi kalian bisa ganti dengan water base. Oke, kita langsung ke materi yang keempat, poin keempat. Jadi ini tuh poin keempat dan poin terakhir. Jadi aku mau ngejelasin lagi alasan kenapa kalau misalkan milia itu tumbuh karena apa gitu. Jadi aku bakal bikin tips yang terakhir, bukan tips ya, kayak bikin masukan yang terakhir. Jadi yang terakhir di poin tentang kebiasaan kita yang bisa membuat munculnya milia gitu. Jadi yang keempat adalah jangan gunakan produk dengan kadar steroid tinggi. Oke, jadi di poin yang terakhir ini itu tentang kadar asteroid yang tinggi. Jadi banyak banget produk yang mengandung asteroidnya itu tinggi banget. Jadi kalian bisa baca-baca di belakangnya, ataupun kalian bisa googling gitu apa yang dimaksud dengan asteroid yang tinggi ya. Kalau misalkan di aku itu langsung intinya aja. Jadi kalau misalkan makeupnya itu ataupun skincare-nya itu harus yang kayak bertahap gitu loh. Jadi bukan instan sekaligus gitu, jadi bukan cuma sekaligus, jadi bukan yang dipakai langsung bagus hasilnya, tapi harus yang bertahap gitu. Jadi harus pakainya itu yang alami, yang bertahap gitu. Maksudnya alami itu yang bertahap kayak gitu, jadi enggak yang sekali pakai wow hasilnya langsung bagus banget gitu. Jadi harus yang bertahan. Jadi itu juga bisa menyebabkan datangnya milia gitu, soalnya kan di poinnya juga kan kadar si steroidnya itu tinggi. Aku sering nyebut nanti asteroid sih jadi si kadar steroidnya itu tinggi, jadi harus hindari yang seperti itu. Oke teman-teman, jadi untuk materi sekarang emang udah sampai 4 poin aja.
Jadi untuk kalian yang nggak mau timbulnya milia, nggak mau banget sih ya, semua orang juga, semua wanita atau semua laki-laki juga nggak mau ya, jadi pengen mukanya itu yang wow, yang bagus-bagus semua, jadi pengen jauh dari yang namanya jerawat, yang jauh dari namanya milia ataupun gangguan-gangguan di muka gitu. Kalian bisa hindari hal-hal yang menyebabkan milia ataupun hal-hal yang menyebabkan jerawat di konten aku sebelumnya gitu. Jadi bisa banget kalian hindari dulu dari kayak rutinitas kita yang sering kita lakuin gitu, yang contohnya itu ya yang paling sering dilakuin itu pasti yang gadang ya kan, pasti kalian juga sering lah, yang penonton aku ini semuanya sering gadang. Itu jangan banget ya, aku juga termasuk yang sering gadang, tapi gadang juga kan bukan gadang yang enggak bermanfaat gitu sih, jadi aku gadangnya buat bikin konten ataupun untuk ngedit atau cari-cari materi buat besok gitu. Kalian juga misalkan gadangnya juga harus yang bermanfaat gitu. Tapi kalau misalkan saran aku sih kurang-kurangin ya yang namanya gadang gitu, jadi harus dikurang-kurangin. Jadi harus tidur pada waktu yang cukup, jadi kalian harus hindari dengan kurangin dari poin-poin aku di bawah, jadi harus dikurangin semuanya. Oke teman-teman, sampai di sini aja. Terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah ini bagi yang belum, dan aktifkan loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari aku. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.